Halo geng santuy, bagaimana kabar kalian semua? Masih bersama Ison di sini yang siap bawain alur cerita film buat kalian semua. Jadi, siapkan kopinya, siapkan headsetnya, lupakan mantan, tetap rileks dan santuy. And without loyalty. Dendam seorang anak setelah melihat sang ayah dibunuh dengan sadis hingga ketika dewasa melakukan berbagai macam cara agar bisa membalaskan dendamnya. Sampai akhirnya dia terlibat dalam perebutan sebuah klan ninja dan menjadi salah satu ninja yang sangat disegani. Dan inilah alur cerita film Snake Eyes G.I. Joe tahun 2021. Di awal film terlihat seorang anak bersama ayahnya. Di malam harinya beberapa orang mendatangi rumah mereka dan membunuh si ayah. Setelah dewasa, si anak tumbuh menjadi seorang petarung jalanan dan dikenal dengan nama Snake Eyes. Tujuan hidupnya masih sama, yaitu menemukan dan membunuh si pembunuh ayahnya. Suatu hari setelah selesai sebuah pertandingan, Snake didatangi seseorang yang bernama Kenta, serta menawarkan dia sebuah pekerjaan dengan imbalan Kenta berjanji akan menemukan pelaku pembunuh ayahnya. Mendengar hal itu, Snake setuju, dan mereka sepakat untuk kembali bertemu di sebuah dermaga. Keesokan harinya setiba di dermaga, Snake dipekerjakan untuk menyelundupkan senjata di dalam tubuh ikan. Tidak lama kemudian, para pekerja dikumpulkan untuk menyambut seorang tamu yang tidak lain yaitu Kenta. Di sana pula, Snake bertemu dengan seorang keturunan klan ninja yang bernama Tommy. Jadi sebenarnya Kenta adalah sepupu dari Tommy. Namun karena pemimpin klan berniat menyerahkan posisinya pada Tommy, Kenta berusaha untuk menjatuhkannya dan membongkar bahwa Tommy adalah seorang ninja yang diutus oleh klan untuk menjadi seorang mata-mata. Lalu Snake diminta membunuh Tommy menggunakan sebuah pistol. Namun tidak disangka Snake justru membantu Tommy untuk kabur dari tempat tersebut. Setelah mereka berhasil mengalahkan anak buah Kenta, Snake mengajak Tommy untuk kabur menggunakan kapal. Namun Tommy melihat Kenta dan kembali mengejarnya. Perkelahian antara Tommy dan Kenta pun terjadi. Melihat hal itu, Snake tidak punya pilihan lain selain menolong Tommy. Untuk menghindari serangan anak buah Kenta, mereka masuk ke sebuah truk mencoba untuk kabur. Namun karena jumlah mereka yang terlalu banyak dan membawa samurai, mereka berhasil menancapkan samurai mereka ke truk tersebut hingga membuat Snake terluka. Di tengah kekacauan tersebut, polisi pun datang. Sementara Snake yang terluka akhirnya dia pingsan. Setelah siuman, Snake sudah berada di dalam pesawat dan rencananya Tommy akan membawa Snake ke Jepang untuk mengunjungi kastil klan ninjanya yang dikenal dengan nama Arashikage. Setibanya di sana, Tommy mengenalkan Snake kepada kepala keamanan di sana yang bernama Akiko. Setelah itu, barulah mereka bertemu dengan pemimpin klan yang tidak lain adalah nenek dari Tommy. Di sana, Snake diperlakukan secara terhormat karena telah menyelamatkan penerus klan. Hingga Tommy menawarkan Snake untuk bergabung dengan Arashikage dan menjadi seorang ksatria. Mendengar hal itu, Akiko nampak tidak setuju. Dia merasa memberikan posisi tersebut kepada orang asing sangat berbahaya, apalagi mereka tidak mengetahui apapun tentang Snake. Akhirnya, pihak klan memberikan 3 tantangan untuk Snake. Jika dia berhasil menyelesaikan, maka dia bisa bergabung. Namun jika gagal, Snake akan mati. Singkat cerita, hari tantangan pun dimulai. Sebelumnya, pemimpin klan memperkenalkan 2 guru terhormat yang dikenal dengan nama Hard Master dan Blind Master.
Untuk tantangan pertama, Hardmaster menjelaskan aturannya, yaitu Snake dan Hardmaster saling membawa mangkuk berisi air. Snake harus mengambil mangkuk Hardmaster tanpa menumpahkan airnya sedikit pun, dan dia hanya memiliki 4 kali kesempatan untuk tantangan tersebut. That's one. That's three. Hingga Snake teringat pesan Tommy sebelumnya bahwa dia harus menurunkan egonya. Akhirnya Snake meminta mangkuk tersebut secara baik-baik kepada Hardmaster, dan itu adalah kunci dari tantangan tersebut. Di malam harinya di dalam kastil ada perayaan kecil untuk Tommy sebagai calon pewaris klan. Tommy diprediksi sebagai garis keturunan terakhir dalam klan, sehingga sejak kecil ia sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Tommy pun berkata ketika nanti memimpin klan, dia ingin Snake menjadi kesatria sekaligus orang kepercayaannya. Usai perayaan tersebut, Snake meminjam sepeda motor dengan alasan ingin jalan-jalan. Ternyata dia pergi menemui Kenta dan terungkap bahwa mereka bekerja sama untuk mengelabui Tommy, dan kini Snake dianggap sudah berhasil mendapatkan kepercayaan dari Tommy. Misi selanjutnya, Snake diminta untuk mengambil artefak berharga yang tersimpan di dalam kastil yang bernama Permata Matahari. Setelah itu barulah Snake bisa bertemu dengan pembunuh ayahnya. Keesokan harinya di halaman kastil, Tommy bertemu dengan Snake. Dia ingin memberikan sebuah pedang samurai sebagai hadiah karena telah melewati tantangan pertama. Tommy juga menceritakan tentang permata matahari yang sangat berharga. Bahkan hanya anggota inti klan yang memiliki akses untuk membuka permata tersebut. Di malam harinya, Snake menyusup ke kawasan permata dan melihat-lihat keamanan di sekitar. Tanpa diduga, ia dipergoki Akiko, yang memang sudah menaruh curiga sejak awal. Bahkan keesokan harinya mereka saling menyerang satu sama lain. Pertarungan mereka terhenti setelah Akiko mendapatkan kabar dari Tommy bahwa Kenta sudah berada di Jepang. Mereka pun memutuskan untuk menyerangnya nanti malam. Pada malam harinya di tengah derasnya hujan, mereka menyerang semua anak buah Kenta. Meski begitu, Snake mencoba menghindar dari perkelahian karena bagaimanapun juga Kenta dan dirinya masih terikat oleh kerjasama. Di tempat lain, Tommy dan Kenta saling berhadapan. Terlihat bahwa Kenta jauh lebih unggul dari Tommy. Namun karena tujuan Kenta untuk mendapatkan permata matahari, dia memutuskan untuk kabur terlebih dahulu. Setelah itu, mereka menemukan beberapa senjata yang dikirim oleh organisasi kejahatan bernama Cobra. Setelah kembali ke markas, Tommy menghubungi seorang wanita bernama Scarlet. Dia adalah anggota unit kontra terorisme global elite yang sangat ahli. Bantuan dari Scarlet akan sangat berguna bagi mereka. Dari sambungan telepon, Scarlet memberitahu ada anggota Cobra bernama Baroness yang diduga bekerja sama dengan Kenta. Setelah mengetahui semua informasi itu, Snake kembali memutuskan untuk menemui Kenta. Akiko yang masih curiga membuntuti Snake, namun Snake menyadari hal itu dan berhasil kabur dari Akiko. Setelah Snake sampai di markas Kenta, dia bertemu dengan Baroness. Dia berkata bahwa dirinya tidak menduga kerjasama antara Snake dan Kenta melibatkan organisasi internasional yang sangat berbahaya. Baroness menjawab bahwa di antara mereka saling menguntungkan, di mana Kenta ingin menguasai klan, sedangkan Cobra menginginkan permata tersebut, dan Snake sendiri menginginkan pembunuh ayahnya. Dia merasa tidak ada yang dirugikan dalam kerjasama tersebut.
Keesokan harinya tiba tantangan kedua untuk Snake, kali ini bersama Blind Master. Dia memberikan sebuah cahaya dan meminta Snake untuk mengikutinya. Cahaya tersebut lalu membawa Snake ke masa lalunya di saat kematian ayahnya. Snake melihat sosok ayahnya dan meminta maaf karena tidak bisa menolongnya saat itu. Sang ayah berkata bahwa keselamatan Snake adalah prioritasnya saat itu. Setelah percakapan itu, tiba-tiba Snake kembali berhadapan dengan Blind Master. Dia menjelaskan bahwa tantangan itu digunakan untuk mengetahui kelemahan diri sendiri. This is not a challenge you want to fail. Setelah kembali ke kamarnya, Snake didatangi oleh Akiko. Di sana, Akiko langsung mengutarakan kecurigaannya kepada Snake. Dia pun mengungkapkan jati dirinya kepada Akiko. Ia mengatakan masa lalunya yang sangat kelam, namun ia berharap bisa menyelesaikan tantangan ketiga dan menjadi bagian dari Arashikage. Setelah mendengar hal itu, Akiko pun akhirnya luluh. Keesokan harinya, tantangan ketiga dimulai. Snake diminta untuk masuk ke sebuah lubang yang dipenuhi oleh beberapa ular raksasa. Konon katanya ular tersebut tidak akan memakan orang-orang yang hatinya suci. Di dalam lubang, Snake berusaha untuk menenangkan hatinya. Setelah berhasil, dia terlalu cepat puas hingga ular raksasa pun langsung menyerangnya. Akiko yang tidak tega melihat itu memutuskan untuk menolong Snake. Setelah tantangan itu, pemimpin klan marah karena mereka telah merusak aturan dalam tantangan. Snake mengakui kalau hatinya masih menyimpan dendam kepada pembunuh ayahnya. Karena hal itu, dia gagal dalam tantangan ketiga. Setelah pengakuan itu, Snake menemui Tommy dan meminta maaf bahwa dirinya tidak jujur dari awal. Tapi sekarang dia akan membuktikan kesetiaannya kepada Tommy dengan sama-sama melukai tangan mereka dan berjabat tangan. Ternyata hal itu hanyalah jebakan Snake agar bisa mendapatkan darah Tommy untuk akses masuk ruangan permata matahari. Dan benar saja, setelah mendapatkan permata, Snake merencanakan kabur dari tempat tersebut. Namun sayangnya, ia dipergoki oleh Akiko yang tidak percaya bahwa mereka telah dikhianati. Meski begitu, Akiko tetap tidak berhasil menghentikan Snake yang berhasil kabur dari kastil. Lalu, Snake menemui Kenta dan menyerahkan permatanya. Kejadian itu membuat Tommy sangat marah. Dia bersama Akiko langsung mencari Snake dan akan membunuhnya. Di tempat lain, setelah menyerahkan permata, akhirnya Snake bertemu dengan pembunuh ayahnya. Ternyata orang tersebut diperintah oleh Cobra untuk membunuh ayah Snake. Mendengar hal itu, Snake memilih untuk melepaskan orang tersebut lalu mengejar Kenta dan Baroness. Di perjalanan, ia bertemu dengan Tommy dan Akiko yang terlanjur marah dan berniat untuk membunuhnya. Padahal ia sudah ada di pihak mereka sekarang. Beruntung, Akiko cepat menyadari hal itu dan menginfokan kepada Tommy. Namun, Tommy tetap tidak peduli dan akan tetap membunuhnya. Hingga pertarungan keduanya pun terjadi. We have to stop Kenta. He has the jewel. Di tempat lain, Kenta dan Baroness tiba di kastil. Para ninja dikerahkan oleh Hard Master untuk menghentikan Kenta, sementara Blind Master bertugas untuk melindungi pemimpin.
Beruntung saat itu Scarlet tiba di saat yang tepat. Setelah itu Scarlet pun berduel melawan Baroness. Di saat Scarlet terpojok karena Baroness membawa begitu banyak pasukan, di waktu yang sama Kenta memilih untuk langsung menyerang pemimpin. Dengan permata itu ia yakin bisa menguasai Arashikage dengan mudah. Setelah berhasil memojokkan pemimpin, Baroness pun meminta permata itu pada Kenta sesuai dengan perjanjian mereka. Namun sayangnya Kenta malah berkhianat dan menyerangnya. Saat itu juga anak buah Kenta menginformasikan bahwa Tommy dan yang lainnya sudah tiba di kastil. I'll go after the jewel. Karena Kenta sudah berkhianat, Baroness pun berbalik dan memutuskan untuk berpihak pada klan. Akhirnya, mereka semua bekerja sama untuk sama-sama menghentikan Kenta, sampai akhirnya menyisakan Kenta dan beberapa anak buahnya. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan untuk menyerang Kenta. Namun sayangnya, ternyata pemegang permata akan kebal dari semua serangan. Kemudian, pemimpin menjatuhkan bom asap agar mereka bisa berpencar tanpa diketahui oleh Kenta. Kenta's gone. Dari penyerangan itu, Kenta berhasil kabur dan dikejar oleh Snake. Singkat cerita, mereka bertarung sampai terjatuh ke dalam lubang ular raksasa. Karena kebusukan hatinya, Kenta hanya menjadi santapan ular raksasa, sementara Snake berhasil mencernihkan hatinya dan keluar dari tempat tersebut. This is where you die. Film ini diakhiri dengan keberhasilan mereka untuk mengamankan permata, dan dengan berat hati pemimpin membatalkan tahta untuk Tommy. Dengan keputusan itu, Tommy pun memilih untuk pergi dari kastil. Karena merasa itu adalah salahnya, Snake pun pergi dari kastil untuk membawa Tommy kembali. Sebelum pergi, Snake mendapatkan buku tentang ayahnya yang ternyata merupakan Joe yang sudah menyelamatkan banyak nyawa, dan kini Snake mendapatkan posisi ayahnya tersebut dan film pun berakhir. I'll go after the jewel. Terima kasih buat kalian semua yang udah nyimak sampai detik ini. Buat kalian yang punya rekomendasi film, bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Ison pamit, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.